Oke, halo teman-teman semua. Halo penggemar bonsai di Indonesia. Hari ini saya punya bahan bonsai sancang ya. Ini sekitaran ukuran 35 ke atas. Sancang ori. Oke. Nah, teman-teman semua, perlu diketahui ini khusus buat teman-teman ya. Dan juga buat Kak Soiful Arif yang bonsai maminya itu banyak di saya ya. Saya coba rekomendasikan pot mami yang nanti bisa dipersiapkan ya. Kita beli nanti di Malang atau di Surabaya. Nah, pot-pot semacam ini ya, ini sangat penting untuk bonsai-bonsai mami ya. Kemudian yang seperti ini juga, ini sancang ya. Saya pengen punya bonsai yang semi formal. Nah, ini kan semi formal nih. Gerakan-gerakan semacam ini kan semi formal. Dengan gerakan enjoy seperti ini bisa juga didesain menjadi bonsai yang nuansanya berbeda dan mengikuti gerak dasar pohon. Ya, selain kita bisa melihat dari gerakan dasar pohon, kita juga harus memperhatikan perakaran. Ya, karena prinsip ilmu botani itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mendesain bonsai yang dekat dengan karakternya, kemudian gerakan batang, gerakan perantingan itu jelas dalam artian tidak ada yang tarik menarik, naik turun dan keluar masuk, serta cerminan dari sebuah gaya itu akan tampak sekali gitu. Misalnya kalau ini bisa dijadikan bunjin nggak? Bisa. Tetapi kalau ini dijadikan bunjin misalnya, ya kita harus memperhatikan tekstur, terutama ya kalau kita bicara bunjin. Ya, bunjin itu sebetulnya gerakan batang yang ke atas ataupun ke bawah itu bisa saja disebut bunjin. Bunjin itu satu ya, tekstur, kemudian memiliki ketuaan pohon yang sangat tua banget, bahkan juga ada keringannya gitu. Kalau kita bicara tentang filosofi bunjin ini, ibarat orang yang sudah tua, yang sudah renta, yang sudah tidak memikirkan gemerlapnya dunia yang kadang menjebak manusia itu sendiri ya. Dia sudah fokus bagaimana bertirakat, fokus bagaimana bertapa gitu kan, meningkatkan relasi dengan sang pencipta ya. Hablum minallahnya itu ditingkatkan, jadi sudah tidak memikirkan hal-hal lain selain pendekatan itu kan. Atau kita ibaratkan suatu pohon yang hidup di alam yang sangat sengsara dengan berbagai gangguan alam yang menerpanya ya. Artinya chronicle hidup yang dia alami sangat gimana ya, hidupnya itu sangat susah gitu. Kalau ibarat manusia susah, mau ke sana sudah gak bisa gitu. Itu filosofi bunjin, dimana bunjin itu, gaya-gaya bunjin itu bonsainya perakarannya itu sudah banyak yang mati, hanya tinggal 2, 3, dan 4 yang masih hidup dan mengirim makanan ke sedikit perantingan yang hidup. Daunnya pun juga tidak begitu lebat karena memang proses hidupnya itu sudah mengalami tidak normal lagi lah, katakan begitu. Tidak normal seperti halnya bonsai formal, bonsai informal yang sangat lebat dan lain sebagainya itu ya. Itu bunjin ya. Oke, dan sekarang coba kita ikuti. Saya ini belum mengecek bagian mananya, dan sepertinya gaya-gayaan yang pas untuk bonsai semacam ini seperti apa. Kita coba ikuti ya. Oke teman-teman, ini proses pemecahan akar sebetulnya ya. Saya nggak tahu siapa yang mecah akar ini, karena ini saya beli ke teman gitu ya. Oke, nggak ada masalah, kita bisa atur perakaran itu bagaimana antara perakaran batang dan desain dari sebuah pemrograman perantingan ini lebih bagus lagi ya, lebih sinergi dengan gerakan batang yang ini. Oke.
kita cari sudut pandang dulu yang enaknya ya. Coba kita potong yang ini dulu. Sudut pandang dari sini juga bisa ya, karena ini ada tekukan di mana perakarannya ini sebenarnya lebih dominan ke sini ya. Ya, sehingga perantingan bisa diikutkan ke sana. Oke, kemudian teman-teman, ini perlu diperhatikan ya. Kita bisa membuat suatu gerakan komposisi dan pose yang jauh lebih manis, pose yang jauh lebih bernuansa yang berbeda ya. Biasanya kan kalau seperti ini teman-teman biasanya membuatnya begini ya, segitiga lagi gitu kan. Karena ini juga pohon tropis, maka coba hindari segitiga itu. Dan kita juga bisa kok, kalau kita memahami tentang konsep garis dan pose yang kita bisa pahami selama ini, dan mencari sudut pandang, saya yakin pasti kalian menemukan suatu desain bonsai yang jauh lebih yang jauh lebih artistik dan bernuansa yang berbeda. Saya ingin mengekspos ini semua, gerakan batang ini sebagus mungkin agar kelihatan semua ya gerakannya ini. Gerakan enjoy ya, gerakan komposisi ini sangat penting untuk diekspos. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman, ini bukan barang formal ya. Ini ada suatu gerakan ataupun garis dengan liukan yang sangat dramatis gitu kan. Sehingga kita bisa memberikan nuansa yang baru, desain yang baru untuk menciptakan suatu karya yang berbeda. Nah, itu ya kan. Nah, kalau seperti yang tadi yang belum diubah potnya, ini kan berdiri gitu kan. Kalau gerakan batang yang enjoy seperti ini, coba jangan dibuat berdiri gitu kan. Coba lebih dibuat ekstrim misalnya, itu jauh lebih bagus karena memang gerakan batangnya itu ekstrim gitu kan. Nah, ini kenapa saya desain seperti ini? Karena pertama saya melihat perakaran lebih dominan ke sini, sehingga saya ikutkan arah batang ini lebih ke arah ke sana. Kemudian terkait dengan mau dibentuk seperti apapun ya, konfigurasi akhir dari sebuah desain bonsai ini, mau ini nanti dibalik, ini kembali lagi ke sini ya kan. Ini misalnya mau diputar lagi nih, mau diginiin, mau dibalik ke sana, enggak masalah, tergantung bagaimana nanti kondisi dari setiap perantingan yang ada. Tetapi yang jelas ini membutuhkan struktur anatomi yang lengkap ya, karena ini bukan bunjin, tetapi ini salah satu bonsai yang informal ya, yang bergaya miring seperti ini. Kemudian ini bisa didesain ke satu arah seperti ini, atau dibuat sedang tertiup angin, itu jauh lebih kesannya sangat dramatis ya itu. Nah, saya mengekspos dari seluruh gerakan batang ini ya, agar tampak bahwa ada suatu garis yang liukannya sangat luar biasa. Ini yang memberikan nilai lebih sebetulnya, karena liukan ini ke depan baru ke belakang lagi. Nah, di sini ke belakang baru ke depan lagi. Ini sangat luar biasa nanti kalau sudah perantingannya sudah lengkap ya. Ini tren dasar gitu ya. Oke teman-teman, selamat berkarya komunitas muda seniman bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.